warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami akan membawakan materi kami yaitu analisis pelatihan dan pengembangan SDM pada PT Sabta Mitra Sejahtera. Sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, maka tak dari itu. Perkenalkan, saya Sidania pada hari ini sebagai selaku moderator. Saya Muhammad Abdul Muzaki. Saya Joget Stefano Mabraka. Saya Siti Kolifa. Saya Calia Febriana Putri. Saya Suci Dasari. Oke, baik, kita next ke slide selanjutnya. Bukan tidak, namun saya Joget Stefano Mabraka. Baik, kita lanjutkan slide yang pertama, yaitu slide pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Sumber daya manusia itu memiliki peran sangat penting dalam perusahaan, khususnya dalam organisasi dalam menunjang keberhasilan perusahaan tersebut. Perusahaan untuk pada perusahaan untuk mencapai kesejahteraan perusahaan tersebut, PT Sabta Mitra Sejahtera perlu memastikan karyawannya tersebut memiliki standarisasi dalam kompetensi seperti keterampilan komunikasi yang baik. Dalam mencapai kesejahteraan itu, PT Sabta Mitra perlu melakukan program pelatihan dan pengembangan tersebut. Oleh karena itu, PT Sabta Mitra akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan MSDM dilakukan untuk menilai seberapa efektivitasnya sebuah pelatihan tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja karyawan tersebut. Lanjut, kita merumuskan masalah. Yang pertama, sistem pelatihan dan pengembangan karyawan PT Sabta Mitra Sejahtera. Yang kedua, perbedaan program PMP antar bagian dari departemen. Itu pelatihan bagian karyawan baru dan karyawan lama. Yang keempat, kendala dalam pelaksanaan program PMP. Lalu yang kelima, upaya berusaha dalam mengatasi kendala yang ada pada karena proses evaluasi indikator pemeriksaan PMP. Lalu yang terakhir, hasil yang tercapai PMP dan hasil kinerja karyawan. Lanjut kita ke poin ketiga, yaitu ada tiga penelitian. Yang pertama, mengetahui sistem dan kebijakan dalam PMP tersebut. Lalu yang kedua, mengetahui perbedaan program bagian setiap divisi karyawan. Lalu yang ketiga, mengetahui jenis pelatihan dari berbagai divisi karyawan yang tersedia dari perusahaan tersebut. Yang keempat, mengetahui hambatan apa saja yang terjadi ketika melakukan program pelatihan pengembangan selama satu periode tersebut. Yang kelima, mengetahui strategi perusahaan dalam mengatasi hambatan. Jadi perusahaan itu melakukan metode apa aja untuk mengatasi hambatan yang ada dalam masa pelatihan tersebut agar pelatihan dan pengembangan itu berjalan dengan efektif. Yang keenam, mengetahui metode penilaian keberhasilan. Jadi tingkat keberhasilan itu akan dievaluasi mungkin dalam satu periode akan 3 bulan sekali akan dilakukan evaluasi dan apakah selama 3 bulan itu berjalan efektif atau tidak. Jika tidak, mungkin ada alternatif metode pemaparan terhadap karyawan baru atau lama agar pemaparan program pelatihan itu berjalan dengan baik agar tercapai sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut. Lalu yang keenam, mengetahui metode penilaian yang keberhasilan. Yang kedua, mengetahui hasil yang mencapai PMP pada kinerja karyawan. Keempat, apa aja sih manfaat bagi penulis, yaitu memperluas wawasan. Yang kedua, apa aja manfaat dari perusahaan, menjadi patokan masukan dalam mengembangkan perusahaan untuk jangka ke depannya. Jadi acuan dari tahun ini untuk tahun ke depan, jika tahun ini mengalami ketidakbaikan dalam program pelatihan tersebut, maka alternatif dan efektif untuk menunjang keberhasilan ke depannya itu seperti apa. Lalu yang ketiga, manfaat bagi pembaca, menambah pengetahuan tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM bagi perusahaan. Jadi untuk pembaca jika akan melakukan riset atau analisis, jadi sudah ada bayang-bayang apa saja yang akan
jadi pertanyaan kepada narasumber yang akan ditanyakan. Lalu yang kedua, ruang lingkup metode penelitian. Penelitian ini membuat pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM di Badan Sastra Sejahtera ini selama 1 tahun dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya itu ada teori dasar. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut itu sangat penting bagi perusahaan karena merupakan aset yang penting agar sistem yang diplankan dalam perusahaan agar berjalan dengan baik itu mencapai tujuan. Jadi kemampuan karyawan itu harus juga dengan baik dalam segi keterampilan, pengetahuan dan cara berkomunikasi dan dalam segi bekerja antara sesama maupun antara klien perusahaan tersebut. Dan semuanya ini perlu dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan agar kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Lalu masuk ke poin kedua, pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan adalah proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan yang bertujuan membantu mereka melaksanakan kerja secara lebih efektif sesuai standar dan kebutuhan organisasi. Pelatihan sebenarnya fokus pada peningkatan kemampuan bekerja dalam jangka pendek. Yang ketiga, pembelajaran sumber daya manusia. Pengembangan SDM merupakan paling jasa panjang untuk meningkatkan kemampuan, sikap dan kesiapan karyawan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan masa yang akan datang. Pengembangan bertujuan mendukung pertumbuhan karir karyawan umum dalam keberlangsungan sebuah organisasi agar organisasi tersebut atau entitas tersebut jalan dengan baik dan berkembang. Saya Siti Kolifa. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum atau tempat kita melakukan riset, yaitu di klinik Sabta Mitra. Nama awal berdirinya klinik ini yaitu Klinik Sabta Mitra pada tahun 10 Januari 2005. Namun berkembang dan menjadi PT Sabta Mitra Sejahtera. Nah, PT Sabta Mitra Sejahtera ini berdiri di bawah naungan Klinik Utama Cakra Medika dengan visi menjadi pelayan kesehatan yang dicintai masyarakat dan industri, dan misi mewujudkan sumber daya profesional, memenuhi sarana dan prasarana sesuai standar, dan memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggan. Pada awalnya klinik ini hanya menyediakan medical check up bagi kawasan umum saja, namun berkembang menyediakan layanan medis umum seperti poli anak, penyakit dalam, kulit dan kelamin, THT, kandungan, kecantikan, serta fisioterapi. Dengan berbagai struktur atau bagian-bagian yang ada di klinik tadi, di sini bagian-bagian struktur organisasi PT Sabta Mitra Sejahtera. Dia dipimpin oleh direktur operasional, ketua tim mutu. Ketua tim mutu di klinik ini berperan penting untuk menjalankan operasional sesuai ketentuan yang ada di klinik Cakra Medika, serta berbagai unit kerja medis dan non medis seperti dokter, perawat, laboratorium, administrasi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Setiap unit ini memiliki bagian pekerjaan dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan di sini ada Lanjut, di sini ada sistem pelatihan pengembangan karyawan ada 3. Yang pertama itu ada produk knowledge. Produk knowledge ini dilaksanakan oleh semua divisi, terutama tim farmasi. Karena kalau produk knowledge ini pengetahuan produk. Karena kalau misalkan tim farmasi nggak tahu apa itu produk yang harus diminta oleh pasien, maka terjadinya miskom. Terus ini ada coaching internal, yaitu pelatihan yang ada di dalam, seperti adanya training di setiap divisi itu trainingnya 3 bulan. Kalau misalkan di bagian registrasi itu memerlukan 3 bulan untuk menyesuaikan dengan pasien. Terus di bagian farmasi juga harus mengenal berbagai macam produk obat.
Lalu di bagian laboratorium juga harus menyesuaikan dengan pasien. Pastikan pasien juga banyak yang nanya-nanya apa aja yang harus dicek. Lalu di bagian pelatihan eksternal itu melakukan pelatihan efektif seperti di bagian registrasi itu pasti banyak komunikasinya dengan pasien. Di sini ada pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia pada PT Sampamita Sejahtera pada periode 2023. Yang pertama itu di bulan Januari sampai bulan Desember. Terus Oktober nggak ada? Oktobernya nggak ada karena dari pihak kliniknya nggak mengadakan. Jadi di setiap bulan itu ada kategorinya karyawan baru itu melakukan presentasi dan topik pelatihan itu produk knowledge dan SOP pelayanan. Terus yang di bulan Februari itu ada coaching internal, topiknya itu pelayanan 5S. Terus di bulan Maret ada di semua divisi yaitu seminar tentang komunikasi efektif. Lalu di bulan April itu ada coaching yaitu teknik pengambilan sampel darah. Lalu di bulan Mei itu ada marketing melakukan presentasi roleplay tentang teknik komunikasi dan penanganan komplain. Lalu di bulan Juninya itu ada farmasi melakukan coaching yaitu pengenalan obat dan edukasi obat. Lalu di bulan Julinya ada registrasi coaching yaitu tentang postur tubuh dan sapaan kepada pasien. Lalu di bulan Agustus itu ada pelatihan tentang perawat hitan yaitu di mana tentang topik pelatihannya trik melakukan sulap modern dan menarik pasien untuk meningkatkan laba klinik. Lalu di bulan Septembernya itu ada semua divisi melakukan pendalaman materi. Lalu di bulan November juga di semua divisi melakukan presentasi review pencapaian selama 1 tahun terakhirnya. Lalu di bulan Desember itu ada evaluasi tahunan yang dimana klinik ini melakukan evaluasinya itu menggunakan aplikasi. Jadi evaluasinya itu langsung sampai ke HRD-nya langsung. Nama saya Sri Sari. Di sini terdapat program pelatihan tiap divisi itu berbeda-beda. Program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan dan fungsi divisinya masing-masing guna apa? Guna menunjang kualitas pelayanan dan kinerja karyawan. Untuk yang pertama di bagian registrasi. Pelatihan yang digunakan itu pelatihan 5 yaitu metode 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Teknik ini untuk menyambut pasien, etika pelayanan, serta sikap dan postur sikap kerja yang profesional. Untuk yang kedua, kecantikan. Pelatihan yang dilatih itu komunikasi efektif, pemahaman produk dan layanan kecantikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan personal kepada pasien. Yang ketiga, di bagian medis. Pelatihan yang digunakan itu penerapan standar SOP, pemeriksaan, keselamatan pasien, serta peningkatan komunikasi antara tenaga medis dan pasien. Untuk yang keempat, unit penunjang di laboratorium farmasi. Pelatihan itu teknis sesuai bidang kerja, ketelitian operasional, serta kepatuhan terhadap prosedur pelayanan. Pelaksanaan pelatihan dalam 1 tahun terakhir di PT Sampamita ini sendiri itu pelatihannya difokuskan pada peningkatan komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan dengan melibatkan narasumber eksternal. Program ini diikuti oleh karyawan baru sebagai bagian dari onboarding dan karyawan lama untuk meningkatkan kompetensi dan menyamakan standar program yang baru, pelayanan yang baru. Untuk kendala yang ada dalam pelatihan sumber daya manusia di PT Sampamita ini, yang pertama kesulitan dalam mempertahankan materi. Sebagian karyawan masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan materi pelatihan dalam jangka panjang kayak sebulan 2 bulan masih diterapkan, setelah bulan selanjutnya berkurang diterapkannya. Nah yang kedua, perbedaan kebutuhan pelatihan antar divisi. Setiap divisi itu memiliki karakteristik yang berbeda, tugasnya yang berbeda sehingga membutuhkan metode dan materi pelatihan yang disesuaikan di setiap divisi. Yang ketiga, konsistensi dalam evaluasi kerja.
perbedaan sistem penilaian antar bagian menyulitkan proses evaluasi kinerja secara terintegrasi. Saya Muhammad Mahmud Zaki. Untuk selanjutnya ada solusi perusahaan dalam mengatasi kendala pelatihan dan pengembangan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada SPP atau pengawasan dan pendampingan oleh supervisor, yaitu untuk monitoring harian, memastikan absen, kinerja karyawan yang aktif, dan kalau misalnya nanti nggak aktif, ada dievaluasi karyawan yang tadi melalui aplikasi HRDM. Yang kedua ada pendalaman materi untuk mengadakan sesi intensif untuk memastikan pemahaman menyeluruh. Jadi setiap karyawan itu menguasai materi yang jadi contoh misal kayak perawat A tidak bisa, terus tiba-tiba nanti bisa membantu di ruangan berikutnya. Jadinya misalnya itu bisa membackup karyawan yang lainnya. Terus selanjutnya koordinasi dan keterlibatan HRD pusat untuk pemantauan melalui HRD yang disampaikan tadi, yang melalui aplikasi yang lebih efektif, lebih secara langsung, dan tidak diketahui oleh orang-orang yang kita evaluasi. Terus selanjutnya ada penyesuaian metode pelatihan sesuai kebutuhan tiap divisi. Perusahaan menyesuaikan materi dan pendekatan sesuai kebutuhan divisi. Jadi di sini pihak perusahaan akan memberi pelatihan yang sesuai dengan divisinya. Ada itu dokter, ada perawat, ada staf yang lainnya, ada bagian administrasi, dan yang bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Terus selanjutnya ada proses evaluasi pelatihan dan indikator keberhasilan. Untuk proses evaluasi pelatihan di PT Samsat Mitra dilakukan secara berjenjang, yaitu oleh supervisor. Evaluasi tidak hanya menilai pemahaman karyawan terhadap materi pelatihan, tapi juga dengan kinerja, perilaku, dan yang lainnya, termasuk dengan absensi kehadiran, yaitu dengan meliputi kehadiran, performa kinerja, performa khusus yang disesuaikan. Seluruh proses evaluasi dilakukan oleh aplikasi HRDF yang digunakan untuk absensi, pengajuan izin atau cuti, serta rekapitulasi data kinerja karyawan PT Samsat Mitra itu sendiri. Terus selanjutnya adalah hasil dan pencapaian setelah melakukan pelatihan pengembangan berdasarkan hasil wawancara dari kelompok kami. Ada 4 poin juga di sini. Yang pertama ada kepercayaan diri karyawan. Di sini adalah cara meningkatkan karyawan untuk berbicara langsung, untuk ketemu langsung dan tatap muka kepada para pasien atau para pengunjung atau komunikasi antar divisi. Yaitu terjadi perbaikan komunikasi antar divisi yang ditandai dengan kerjasama tim yang lebih harmonis dan berkurangnya miskomunikasi dalam pelayanan. Kembali lagi kepada kinerja karyawan dalam kerjasama tim. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Pelayanan pada pasien menjadi lebih profesional, tertib, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk yang keempat, kepuasan pasien. Pasien merasa lebih puas terhadap pelayanan klinik karena keluhan dapat ditangani dengan lebih cepat, tepat, dan komunikatif. Sehingga itu pasien dapat mempercayai klinik Samsat Mitra ini menjadi pelayanan kesehatan yang dengan baik. Sesi lidahnya. Oke, sini saya akan menjelaskan yang tentang kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang kami dapat itu berdasarkan hasil analisis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu ada metode pelatihan di perusahaan telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing divisi. Jadi perusahaan Samsat Mitra ini bukan hanya melaksanakan mencakup si product knowledge itu aja, namun dia juga ada pelatihan kayak pelatihan komunikasi, terus pelatihan teknik pelayanan, teknik laboratorium, dan juga 5S sendiri. Jadi perusahaan tuh berharap metode ini tuh bisa tepat sasaran ke masing-masing divisi tersebut. Kemudian selanjutnya kedua, setiap divisi memiliki program pelatihan yang berbeda sesuai karakteristik tugas. Misalkan aja nih, kita salah satu contohnya aja, kayak resepsionis, dia kan lebih menjuru ke komunikasi dan pelayanan, nggak mungkin ke resepsionis ke teknik teknik laboratorium,
kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada pelayanan pelatihan didukung oleh HRD F1 sebagai platform monitoring dan evaluasi. Yang keempat, kendala utama pelatihan terletak pada penerapan materi dalam jangka panjang. Nah, di case of mitra ini kalau kalian bisa tahu ya, dia tuh pelatihan itu cuma hanya dilakukan dalam 1 kali dalam setahun. Nah, itu tuh bikin para karyawan tuh cepet lupa. Misalkan nih kita satu kelas nih ya, dia tuh karyawan Sota Mitra. Kita semua tuh waktu pertama kali diajarin buat pelatihan SOP yang pertama. Nah, terus 1 tahun kemudian kita tuh diajarin lagi SOP yang terbaru. Nah, pas sebelum kemudian kita kan pasti banyak banget tuh yang kayak berkegiatan dengan namanya para pasien dan segala macam. Pasti kita lupa ya. Nah, paling setengah dari kalian tuh lupa, tapi setengah dari kalian tuh pada masih ingat kayak gitu. Itu kendalanya. Terus yang kelima tuh pelatihan memberikan dampak positif berupa peningkatan percaya diri, komunikasi kerja, dan kepuasan pasien. Nah, jadi itu positifnya bagi perusahaan itu, para karyawannya tuh jadi pede, dia percaya diri buat melayani semua pasien, semua komplain pasien, dan juga komunikasi antar divisi pun jadi lebih baik lagi, lebih oke lagi, sehingga para pasien tuh lebih puas dengan semua pelayanan yang diberikan oleh semua karyawannya Sota Mitra. Terus selanjutnya itu ada saran. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, kami memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama, perusahaan disarankan melakukan refreshment training secara rutin untuk memperkuat pemahaman materi. Jadi kan tadi itu permasalahan yang diempat, yaitu kan karyawan pada lupa Bu, jadi itu kita memberikan saran agar si Sota Mitra ini mungkin kedepannya bisa melakukan pelatihan setahun bisa 4 kali atau 3 kali, agar si para karyawannya ini gak gampang lupa dengan SOP yang baru, dengan teknologi yang berkembang ini. Mungkin seperti itu. Yang kedua, optimalisasi penggunaan HRD aplikasi F1 sebagai media evaluasi dan mengembangkan modul pelatihan. Nah, ini kan di Sota Mitra itu sendiri kan menggunakan aplikasi HRD. Nah, kami itu berharap aplikasi ini bukan hanya untuk memantau kegiatan para pegawainya aja, namun juga diharapkan bisa berkembang lagi, kayak ditambahin lah tuh kayak pelajaran video kecil-kecil itu tentang kayak SOP terbaru, apa pelajaran yang dapat ditonton oleh semua para karyawannya dimanapun dan kapanpun, agar karyawan itu balik lagi nggak lupa. Terus kan kalau pakai aplikasi ini kan jadi meminimalisir budget seperti itu Bu. Nah, yang ketiga itu penyesuaian metode pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan bagian. Itu maksudnya itu bukan sekedar ikut pelatihan aja, namun setiap karyawan benar-benar menguasai keahlian tertentu, bukan hanya datang terus pulang kayak nggak dapet ilmunya. Jadi itu karyawan itu harus punya keahlian, kayak ahli komunikasi, public speaking yang baik ke semua para pasien seperti itu. Dan keempat itu peningkatan intensitas pelatihan komunikasi lintas divisi untuk memperkuat kerjasama tim. Nah, kalau bagi kami itu komunikasi itu adalah ujung tombaknya klinik Sota Mitra itu sendiri. Kenapa sih? Soalnya kan dari pelayanan itu kalau komunikasi baik, pelayanan pun juga ikut baik. Jadi wajah Sota Mitra itu dilihat oleh para pasien juga bagus, pelayan juga bagus, lebih oke lagi seperti itu kawan. Oke, baik, next. Baik, di sini kami mungkin ada sedikit foto ya. Kalau ini tuh sesi kami pada saat wawancara. Yang ini tuh ada sertifikat yaitu webinar. Yang ketiga ada sertifikat seminar para karyawan. Ini seperti dokumentasinya. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kami membuka sesi pertanyaan. Boleh? Lihatin PPT yang tabel dari tabel pelatihan. Apa di
Di situ ada kategori karyawan ya. Iya. Di situ di apa di PT Sabta Putra itu suatu klinik ya. Iya. Nah, apakah semua bagian dalam klinik itu kan itu ada bagian laboratorium, ada bagian registrasi, ya toh? Apakah semua divisi itu langsung berhubungan, ada yang semuanya langsung berhubungan dengan konsumen atau masyarakat? Apakah hanya bagian tertentu aja? Apakah semua? Misalnya bagian laboratorium Ada bagian nggak langsung. Bagian farmasi langsung kok, kan kalau misalkan ngasih obat ke pasien juga kan. Berarti semua divisi itu langsung semuanya. Laboratorium kan semua pasien semuanya langsung bu. Semuanya langsung berkaitan apa tetap langsung dengan semua pasien. semua berkaitan ya. Iya, langsung Bu. Ada laboratorium itu yang tugasnya meriksa, ada yang enggak kan? Kalau ini ngambil sampel darahnya langsung bu. Iya, Bu. Jadi langsung berinteraksi sama pasiennya. Jadi semua langsung berinteraksi berhubungan dengan pasien. Iya. Jadi di sini ada pelatihan topiknya kan komunikasi ya. Komunikasi pelayanan. Ini diulas kenapa seperti itu diikuti oleh semua divisi. Alasannya apa coba kamu jelaskan? Karena kan seperti tadi saya bilang ibu ya, komunikasi itu adalah ujung tombak. Jadi semua karyawan tuh kalau komunikasi jelek, otomatis kerjasama juga jelek. Terus otomatis juga pelayanan juga jelek dong ke pihak pasien ini. Seperti itu bu. Makanya komunikasi itu penting banget buat semua karyawan. Lainnya bisa menambahkan. Apalagi di klinik ya bu, kalau misalnya pun ada salah atau itu kan taruhannya nyawa ya bu. Jadi komunikasi itu emang di klinik ini sangat penting sih bu. Ya, ini komunikasi antara dengan pasien atau komunikasi di internal sendiri. Internal dengan pasien. Tapi lebih jadi fokusnya ke pasien sih bu. Soalnya kadang kan pasien juga diresek kan bu. Jadi mau nggak mau tenaga medis juga harus bisa nanggepin yang benar-benar profesional ke pasiennya gitu bu. Tuh, jadi komunikasi nomor satu bu. Makanya kita di sini lebih fokusinnya di 2023 itu ngambil seminar tentang komunikasi bu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.